kalian untuk ngobrol-ngobrol seru tentang dunia karate. Nah, nggak akan tanggung, saya juga mengajak Kak Bias untuk mengobrol dengan saya. Bisa perkenalkan diri, Kak Bias? Halo semuanya, kenalin aku Chandrika Bias Pramaswari, biasa dipanggil Bias. Aku dari program studi televisi film Universitas Jember. Terus aku juga sebagai wakil ketua UKM Inkai Community Universitas Jember. Nah, ngomong-ngomong dunia kekaratean nih Kak, bisa jelasin karate itu seperti apa sih? Karate itu adalah olahraga yang berasal dari Jepang. Nah, karate itu juga ada dibagi menjadi dua gitu, dua sub kayak ada kata sama kumite. Kalau kata itu lebih ke gerakan seni gitu. Sedangkan kalau kumite ini lebih ke yang fight gitu. Seperti itu sih. Nah, aku dengar kakak ini udah beberapa kali memenangkan kejuaraan karate. Nah, bisa diceritakan pengalamannya itu seperti apa? Waktu itu aku beberapa kali mengikuti kejuaraan karate dan alhamdulillah beberapa kali juga menang gitu. Itu perasaan saya gimana ya, kayak deg-degan gitu guys, meskipun udah beberapa kali itu deg-degannya masih ada, apalagi sekarang kan aku ada di UKM universitas, jadi kalau turun tuh membawa nama universitas juga, dan itu menjadi bukan beban sih, tapi kayak lebih ke tanggung jawab aja gitu, dimana nantinya bisa membawa nama Universitas Jember di mata orang-orang itu gimana gitu. Kalau proses persiapannya itu gimana sampai bisa ikut lomba? Yang pasti latihan ya, latihan yang rajin, terus nanti di UKM tuh bakal ada seleksi gitu, dilihat dari seberapa rajin orang-orang yang ikut latihan, terus nantinya juga setelah terpilih itu nanti bakal ada training center, dan biasanya itu latihannya bisa tiap hari kalau training center itu sampai benar-benar mantap buat ikut pertandingan. Jadi banyak yang harus diseleksi ya sampai ikut lomba. Iya. Poin-poin apa yang harus kita dapat tuh biar apa ya? Yang bisa dinilai dari karate itu. Kalau kata itu berhubung itu adalah gerakan kesenian, jadi biasanya dilihat dari keindahannya gitu. Ya. Sedangkan kalau komite, aku kan di komite yang di fight itu dilihat dari tepat atau enggak sih sasarannya, kayak misal kalau kamu mukul kepala nih, itu cepat apa enggak gitu, tepat apa enggak gitu, kayak gitu sih. Kalau dari kehidupan sehari-hari itu karate dibutuhkan nggak? Dibutuhkan sih, soalnya selain latihan fisik yang buat kita sehat, bugar, itu juga aku bisa belajar untuk lebih mengontrol diri gitu, terus juga sebagai pertahanan diri kalau ada apa-apa, itu bermanfaat sih buat aku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu UKM karate itu berapa banyak orangnya? Kalau angkatan 24 ini lumayan banyak yang ikut ya, ada 20-an apa ya, totalnya tuh ada 40 berapa ya, 43-an kalau nggak salah, 40-an gitu. Lumayan banyak sih tahun ini yang magang-magang. Pada semangat mereka. Proses latihannya itu apa aja Kak? Yang saya tahu tuh ada beberapa proses tuh, bisa jelaskan apa aja? Kalau yang belum pernah sama sekali itu biasanya ya biasa kayak latihan fisik pemanasan gitu. Terus selanjutnya biasanya apa ya, latihan gerakan dasar dulu, kayak misal gidang bare itu gimana. Biasanya seminggu gitu sih. Terus nanti minggu depannya ganti gerakan lagi, tapi itu yang emang basic-basic dulu. Terus nanti lama-kelamaan dilatih, lama-lama juga terlatih. Jadi bisa gitu. Nah, untuk uh,
yang ikut UKM karate itu berapa lama sampai bisa ikut perlombaan tuh, apa aja prosesnya? Biasanya ketua UKM-nya sih yang nge-share proposal gitu. Misal kayak contohnya Desember ini, akhir Desember tanggal 26 sampai 29 tuh ada kejuaraan di Unaisa Internasional itu tarafnya. Itu biasanya ketuanya yang nge-share proposal di grup, terus gitu ditanyain dulu anak-anak mau ikut apa enggak gitu. Terus kalau misal mau ikut, banyak yang mau ikut, ya udah diadain latihan rutin. Habis gitu dari latihan rutin situ diseleksi, kayak yang tadi itu diseleksi, terus itu kalau udah kepilih ya udah latihan terus sampai siap mengikuti pertandingan seperti itu. Hal yang terpenting dalam karate itu apa? Harus membentuk mental, harus menjaga, karena kan mengingat di era Gen Z itu katanya tuh mental harus stabil. Betul. Mental iya perlu. Aku rasa mental ini nggak harus atlet karate nggak sih yang punya mental kuat gitu. Terlebih lagi kalau atlet karate biasanya melatih mentalnya tuh ya sering sparring gitu, misal kayak kumite sering sparring, dilawankan satu lawan satu, nanti lama-lama mentalnya terbentuk kan. Terus juga jam terbang itu loh berpengaruh. Soalnya kalau misal aku juga waktu pertama kali ngikutin pertandingan itu aku merasa demam lapangan ya, kayak tanganku dingin terus keringetan gitu. Itu kan karena mentalku belum kebentuk, karena baru pertama kali mengikuti pertandingan. Tapi lama kelamaan udah mendingan lah, nggak kayak gitu, mentalku udah mulai kebentuk. Nah, itu waktu kakak merasa demam panggung itu kakak mengatasinya itu dengan seperti apa? Aku biasanya tarik nafas, terus itu buang, terus itu ya udah aku fokus ke musuhku aja gitu. Aku nggak menghiraukan orang-orang di sekitarku, kecuali pelatihku ya, soalnya pelatihku pasti ngasih tahu gerakan apa yang harus aku keluarkan waktu lawan musuhku gitu. Gimana pendapat kakak dan harapan kakak, karena sekarang tuh banyak banget berita-berita di luar sana yang mengatasnamakan instansi bela diri, jadi seperti bisa lakukan itu. Kalau menurut saya yang tawuran antar kelompok bela diri itu menurut saya itu cuma oknum ya. Jadi menurut saya itu sangat amat tidak mencerminkan bela diri sebenarnya. Soalnya itu lebih ke apa ya, ke orang-orang yang kurang pekerjaan aja. Soalnya aku yakin orang-orang yang benar-benar mengimplementasikan bela diri di kehidupan sehari-hari itu nggak seperti itu gitu. Seharusnya mereka bisa menjaga diri ya, bukan malah tawuran di luaran kayak gitu sih. Nah, mungkin teman-teman yang mau mengikuti UKM karate itu gimana daftarnya? Bisa cek Instagramnya @inkaiunets, di situ ada link Google Form, atau kalian bisa DM adminnya langsung, nanti pasti bakal dijawab sama adminnya gitu. Jadi terima kasih ya Kak untuk sharing-sharing hari ini. Semoga sukses di dunia karate dan di dunia akademisinya. Kalian yang mau daftar jangan ragu untuk mengikuti karate ya. See you.